Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di bumi hitam yang pekat, dua cahaya dan bayangan lewat dengan cepat. Angin kencang di sepanjang jalan langsung merobek danau di bawahnya, membentuk ruang hampa. Raungan binatang buas yang marah muncul dan seekor binatang spiritual berwarna hijau berlari keluar dari dasar danau. Membuka mulutnya mencoba menggigit mereka berdua. Cahaya pedang yang terang melintas dan makhluk roh itu menjerit sedih sebelum dipotong menjadi dua, berubah menjadi dua mayat dan jatuh. Danau langsung bergejolak dan darah merah cerah menyembur keluar. Seketika mewarnai seluruh danau menjadi merah darah dan bau darah yang menyengat membumbung ke langit. Namun dalam hal ini, kedua cahaya dan bayangan itu tidak berhenti sama sekali, tetap melesat dengan cepat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dunia luas. Hanya danau berwarna merah yang tersisa. Tidak jauh di depan adalah lokasi reruntuhan. Cuku Angseng mendongak untuk berkata dengan suara dalam. Mendengar ini, Julier mengangguk, lalu dia melambat dan mendarat di puncak gunung hitam. Cuku Angseng juga jatuh dari langit. Dia melihat ke depan dan sebuah lembah besar muncul di matanya. Di tengah lembah terdapat jurang selebar ratusan kaki. Jurang itu tidak berdasar dan suara angin terdengar menakutkan. Apakah ini reruntuhan kuno? Julier tampak bingung. Mungkin di bawah jurang ini terdapat reruntuhan yang tersembunyi. Wajah Cuku Angseng menjadi serius. Matanya sedikit tertutup. Dan kekuatan spiritualnya menyebar, langsung menutupi seluruh lembah. Bagaimana? Tanya Julier. Mendengar ini, Cuku Angseng perlahan membuka matanya. Dia melihat ke beberapa tempat yang sangat tersembunyi dan berkata dengan lembut. Ada perisai kekuatan khusus di reruntuhan yang tidak dapat saya deteksi. Namun, seharusnya ada banyak orang berkumpul di sekitar lembah. Berapa banyak? Wajah Julier menjadi serius. Setidaknya ada 20 orang dalam dua kelompok itu, kata Cuku Angseng dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata ini, Julier tiba-tiba terkejut. Tak seorang pun yang bisa masuk ke sini dapat dengan mudah terprovokasi. Namun kini, sudah banyak orang berkumpul di sekitar lembah ini. Ini hampir setara dengan 1/10 dari jumlah total orang yang memasuki medan perang ini. Ini akan sulit sekarang, kata Cuku Angseng dengan serius. Di arah itu, dia merasakan beberapa aura yang sangat kuat. Jika prediksinya benar, kekuatan orang-orang ini setidaknya berada di tingkat menengah dari alam 9 kuali tingkat ke-7. Dibandingkan dengan Jia Wuhan, ia hanya sedikit lebih lemah. Dan selusin orang yang tersisa tidaklah lemah jika melawan mereka semua. Meskipun kekuatannya saat ini telah meningkat, akan sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan apapun dari mereka. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tanya Julier pelan. Mata Cuku Angseng berkedip dan berkata, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Bagaimanapun, ini adalah dua kelompok kekuatan, dan tidak mungkin untuk bersatu menjadi satu. Setelah mendengar ini, Julier mengangguk. Mereka sekarang lemah, jadi wajar saja mereka tidak bisa memaksa diri untuk melakukan apapun. Sementara mereka menunggu, dalam waktu kurang dari setengah jam, sosok-sosok melesat dari berbagai arah dan mendarat di depan jurang. Orang-orang dari alam iblis hitam. Cuku Angseng melihat ke bawah, ada beberapa tanda yang familiar. Siapa kelompok orang ini? Dia melihat ke tempat lain, melihat selusin pria mengenakan jubah kuning. Mereka bukan dari tanah suci murni.
Culier menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, mata Cu Kuangseng tiba-tiba berbinar dan berkata, orang-orang dari Gunung Buddha. Mengenai Gunung Buddha ini, yang juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan utama. Karena medannya, Akademi 4 Roh mereka jarang bersentuhan dengan mereka. Keduanya bukan musuh, tapi mereka juga tidak terlalu dekat. Seharusnya begitu, tidak mungkin orang dari kekuatan lain masuk ke sini. Keluar. Pada saat ini, seorang pria berjubah dengan tangan terkepal tiba-tiba berbalik ke arah tempat Cu Kuangseng dan kakaknya berada dan berteriak dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari alam iblis hitam juga terlihat murung. Sebenarnya ada orang lain yang bersembunyi di sini. Keluar dari sini, seorang pria dengan bekas luka di wajahnya tiba-tiba berteriak. Kemudian dia menyerang dengan telapak tangannya, dan energi dahsyat itu meraung. Langsung berubah menjadi cetakan tangan yang besar dan menekan dengan gemuruh. Pada saat cetakan tangan hendak jatuh, cahaya pedang tajam melintas, langsung membelahnya menjadi 2. Pada saat yang sama, 2 sosok dengan cepat terbang mendarat di lembah. Apakah semua anjing di alam iblis hitam begitu tidak berpendidikan? Wajah Cu Kuangseng langsung dingin. Orang-orang dari Siling Yuan. Pria yang terluka itu terlihat sejenak, lalu berkata dengan dingin, kamu adalah murid di Tian Yuan, Cu Kuangseng. Tatapannya tiba-tiba menatap Cu Kuangseng. Apakah anak ini adalah orang yang memaksa Seng Longxi bermain imbang? Kamu juga ingin memanfaatkan reruntuhan ini? Pria berwajah terluka itu mencibir. Cu Kuangseng berkata dengan nada acuh tak acuh. Jadi apa? Mungkinkah saya masih memerlukan persetujuan Anda? Setelah mendengar ini, pria dengan wajah luka itu tiba-tiba memasang ekspresi dingin di wajahnya. Hanya kalian berdua? Hanya angan-angan jika kalian berdua ingin menyerang reruntuhan ini. Sekarang sebelum saya mengambil tindakan, pergilah sejauh mungkin. Orang-orang dari Gunung Buddha juga tidak terlihat baik. Lagi pula, hanya ada 1 reruntuhan. Semakin banyak orang yang datang, semakin sedikit yang didapat. Apakah kamu dari keluarga Cao? Cu Kuangseng berkata dengan ekspresi acuh tak acuh menanggapi teriakan dingin pria terluka itu. Tidak peduli siapa aku, kamu harus keluar dari sini hari ini. Pria itu mencibir. Mendengar ini, Cu Kuangseng menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Kalau Cotian yang mengatakan ini, mungkin itu berbobot. Dengan kekuatanmu, kakak laki-lakiku tidak perlu mengambil tindakan. Kakak tertuanya adalah salah satu dari 3 raja generasi muda di alam iblis hitam. Kekuatannya begitu kuat sehingga banyak praktisi generasi tua yang tidak berani melawannya. Setidaknya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini, kata Cu Kuangseng dingin. Sungguh konyol, hanya kalian berdua, trik macam apa yang bisa kalian lakukan? Pria itu kembali mencibir. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Cu Kuangseng tersenyum tipis, lalu sosoknya sedikit bergoyang dan menghilang dalam sekejap. Colong, hati-hati, teriak seorang dari alam iblis hitam. Mendengar ini, mata pria yang terluka itu menajam, dan dia berteriak dengan dingin. Black Armored Armored. Cahaya hitam pekat memancar keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi lapisan baju besi hitam langsung di permukaan tubuhnya. Armor dan perutnya menutupi garis-garis misterius yang tampak sangat kuat. Pada saat ini, Cu Kuangseng muncul di sisi kiri Caolong. Dia memegang pedang besi hitam berat, lalu menebasnya dengan kekuatan terkuatnya. Tiba-tiba, tubuh Caolong bergetar hebat, dan kemudian dia melihat ekspresi ngeri di wajahnya. Armor perut yang menutupi permukaan tubuhnya sebenarnya terpotong-potong. Tanpa perlindungan armor, energi pedang tajam mengamuk, meninggalkan bekas luka yang tepat di bahu Caolong.
Colong menjerit kesakitan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggoyangkan pedang berat itu, dan mundur karena malu. Dia menoleh dan melihat ke bahunya. Ekspresinya langsung marah. Pada saat ini, ada luka yang terkoyak oleh energi pedang, dan tulang putih terlihat di antara daging yang berguling, yang terlihat sangat menakutkan. Bunuh dia! Colong berteriak dengan marah sambil menutupi bahunya yang berdarah. Satu demi satu, sosok-sosok melesat, mencoba membunuh Cukuangseng secara langsung. Melihat ini, Culiar mengambil tindakan maju, dan cahaya biru es menyilaukan menyapu, membekukan beberapa orang pertama menjadi patung es. Cahaya pedang yang tajam ditembakkan pada saat ini, menghantam patung es tanpa ampun. Patung es meledak satu demi satu, dan beberapa orang kuat dari alam iblis hitam yang telah mencapai kultivasi tingkat ke-6 berubah menjadi potongan es dan meleleh tanpa meninggalkan daging dan darah. Melihat pemandangan ini, murid lainnya dari alam iblis hitam yang hendak menyerang dari belakang tiba-tiba berkeringat dingin dan dengan cepat berhenti. Bajingan ini, Colong juga tampak ngeri. Adegan aneh tadi membuatnya menggigil. Pada saat ini, tidak hanya dia, tapi juga orang-orang dari Gunung Buddha dengan mata berbinar memandang Cukuangseng dan Culir dengan ketakutan. Meskipun kedua orang ini tidak terlihat seperti ancaman, kemampuan bertarung mereka sungguh luar biasa. Bahkan jika mereka memiliki keunggulan numerik, mereka tidak berani mengklaim jamin kemenangan. Hahaha, saya Faming dari Gunung Buddha. Saya telah menyinggung Anda berkali-kali sebelumnya. Mohon maafkan Tuan Muda Chu. Mereka tampak begitu dekat, seolah-olah sedang melihat seorang teman lama. Melihat ini, wajah Colong menjadi semakin muram. Keledai botak ini sangat tidak tahu malu. Menanggapi keraman Faming, Cukuangseng hanya mengangguk dan ekspresi tenang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau dia telah menunjukkan sedikit kelemahan sebelumnya. Orang-orang yang tampak ramah dari Gunung Buddha ini akan menerkanya seperti serigala jahat dan mengunyahnya sampai tak ada yang tersisa. Pada saat ini, jurang di depannya tiba-tiba mulai bergetar hebat dan seluruh lembah berguncang, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Warisan akan segera dibuka. Ekspresi semua orang berubah dan mereka berkata dengan mata membara. Ada suara angin yang tertiup dan dari jurang maut, cahaya hitam tiba-tiba keluar dan akhirnya melayang di langit di atas jurang. Melihat dengan seksama, Cukuangseng melihat itu langsung terkejut. Karena cahaya hitam ini bukanlah benda lain, melainkan sarkofagus gelap, dan udara suram muncul darinya, membentuk kabut abu-abu yang menyelimuti jurang. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti, bajingan kecil. Colong menutupi bahunya dengan menatap Cukuangseng dengan ekspresi dingin. Lalu melompat ke arah peti mati. Setelah itu, orang-orang dari alam iblis hitam dengan cepat mengikuti dan mendarat di peti mati. Tuan Muda Chu, sampai jumpa di reruntuhan. Faming melambaikan tangannya dan membawa orang-orang dari Gunung Buddha langsung ke peti. Dengan lambaian tangannya, orang-orang ini langsung menutup peti dan berbaring di dalamnya. Saat berikutnya, ada awan kegelapan di peti. Udara melonjak dan turun dengan cepat menuju jurang di bawah. Ayo turun dan lihat juga. Cukuangseng melompat langsung ke membuka peti dan berbaring di dalamnya. Melihat ini, Culier mengikuti. Peti itu jatuh dengan cepat, dan angin dingin bersiul tepat menerus-menerus. Seperti tangisan hantu jahat, umumnya itu sangat menakutkan. Berbaring di dalam peti, Cukuangseng merasakan energi yin suram telah mengalir ke dalam tubuhnya. Melihat ini, dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan mentalnya untuk membentuk penghalang memblokir energi yin. Ini sangat aneh. Cukuangseng tampak terkejut.
Di sini indera spiritualnya diblokir hingga 90%. Dan bahkan kekuatan mentalnya tidak dapat menyebar keluar peti. Angin tertiup di telinganya. Di lingkungan yang aneh ini, peti terus jatuh dari 10 menit sebelum melambat. Ekspresi Chu Guangsheng menjadi serius. Dan seluruh kekuatannya dikerahkan mengatasi perubahan yang mungkin terjadi kapan saja. Tidak lama kemudian, seluruh petir bergetar hebat, seolah-olah menghantam tanah yang sangat keras. Tutup peti mati yang semula tertutup rapat, terangkat terbuka, seolah ditarik oleh sesuatu kekuatan, dan terbang ke dalaman. Chu Guangsheng buru-buru melompat keluar dari peti. Saat dia melihat sekeliling, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Karena orang-orang dari Gunung Buddha dan alam iblis hitam telah menghilang. Hanya kakak perempuannya yang ada. Orang-orang itu seharusnya sudah masuk. Julier mengulurkan tangan dan menunjuk ke depan. Di depan adalah genangan air yang gelap, ada pintu perunggu yang ditutupi lumut. Chu Guangsheng mengangguk, dia melihat air hitam pekat dengan mata berbinar. Dengan persepsinya, dia mampu mendeteksi bahaya tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya. Kami tidak tahu caranya. Jika kami bergegas melewati air, kami mungkin dalam bahaya. Julier juga berkata dengan wajah serius. Coba dulu. Chu Guangsheng membalikkan telapak tangannya, dan pedang berat besi hitam dipegang. Lalu dia mengayunkan ke arah dinding batu di sebelah kiri dan memotong sebuah batu besar. Dia melambaikan lengan bajunya, dan angin kencang membawa batu itu bergegas menuju pintu perunggu. Ketika bongkahan batu itu tersebut melewati air kolam, bongkahan batu itu segera bergerak dengan sangat cepat. Langsung berhenti dan jatuh ke dalam air kolam. Air yang tampak dangkal ternyata begitu besar sehingga tidak ada jejak batu yang jatuh ke dalamnya yang terlihat. Kumpulan buah ini sungguh aneh. Chu Guangsheng tampak terkejut. Air kolam berwarna hitam tampak memiliki daya isap yang sangat kuat, dan dengan kuat menarik apapun yang melewatinya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kata Julier, genangan air ini sangat aneh, sehingga tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika terseret ke dalamnya. Mendengar ini, Chu Guangsheng hendak mengatakan sesuatu. Ketika dia tiba-tiba menyadari ada beberapa gerakan aneh yang datang dari ular emas yang terletak di ruang pemanggilan. Apa yang ingin dilakukan si kecil ini? Dia bertanya dengan ragu. Namun, karena presiden penggunaan pedang berat hitam besar berakhir kali ini, dia segera memanggil ular emas itu. Begitu ular emas itu muncul, ia mendesis kepada Chu Guangsheng. Dan kemudian, di bawah tatapan terkejut Chu Guangsheng, ia berlari langsung menuju kolam. Apa yang dilakukannya? Chu Guangsheng terkejut, tapi ular emas itu bergerak terlalu cepat. Dan dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ular emas itu berlari ke dalam kolam.